Oke, di sini ada ciri-ciri seseorang yang sudah bersikap jauh dari rasis di sosial media. Yang pertama, dapat menghormati orang lain. Seseorang yang sudah hidupnya udah tenang, udah damai di sosial media, udah bertoleransi dengan diri sendiri dan orang sekitarnya, dengan followersnya, mereka akan dapat menghormati orang lain. Misalkan si A berpendapat di sosial media seperti ini, atau si A memposting kebanggaannya terhadap sukunya di sosial media, kita dapat menghargai dan menghormati hal itu gitu. Terus yang kedua, memberi kebebasan bagi orang lain. Tentu ada peraturan undang-undangnya juga mengenai kemerdekaan setiap warganya, bahkan di sosial media gitu. Jadi ketika kita memberi kebebasan bagi orang lain untuk menunjukkan siapa dirinya, asal dari mana suku bangsanya dia gitu, dan kita memberi kebebasan tanpa harus menjudge bahwa dia dari ras tertentu, itu kita sudah menjadi seseorang yang sudah bersikap jauh dari rasis. Terus yang ketiga, dapat menghargai sesama. Tentu ketika kita udah mau berkumpul, udah mau bersosialisasi di sosial media dengan siapapun, berarti kita sudah dapat menghargai sesama. Dan yang terakhir, tidak memandang perbedaan fisik, psikis, dan status sosial di media. Jadi karena kan di sosial media tuh banyak hal-hal yang menunjukkan si A tuh seperti ini, si B itu seperti ini gitu. Ketika kita udah mau berbaur dengan siapapun, berarti kita sudah bersikap jauh dari rasis. Next. Oke, di sini ada satu kutipannya tuh, give glory to God and love the people, spread love and kindness. Menurut aku, apa sih yang kita cari di dunia ini gitu? Selain kedamaian, selain kasih sayang, selain menyebarkan perdamaian gitu. Ketika bahkan di sosial media pun kita bisa spread love, kita bisa memberikan cinta, dan kita bisa memberikan kebahagiaan dan juga kebaikan untuk orang lain gitu. Karena ketika kita sudah melakukan itu, kedamaian tuh akan datang ke kita gitu, keberkahan pun akan datang ke kita. Jadi kutipan ini tuh menjadi landasan untuk aku pribadi khususnya, agar berpikir ulang bahwa apa sih yang kamu cari selama ini di dunia, selain kedamaian dan juga kebaikan, entah itu secara langsung ataupun di sosial media. Next. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Terima kasih Kak Ilma atas pemaparan materi hari ini. Menurut saya sangat dapat dimengerti ya, tentang rasisme ini sering sekali banyak terjadi di kalangan remaja, terlebih lagi di media sosial. Untuk acara selanjutnya adalah pemutaran video mengenai rasisme yang terjadi di suatu kantor Amerika. Where the hell have you been? Everywhere
where I look. You're not where I need you to be. It's not my imagination. Now, where the hell do you go every day? To the bathroom, sir. The bathroom. To the damn bathroom. For 40 minutes a day? What are you doing here? T-minus 0 here. I put a lot of faith in you. There's no bathroom for me here. What do you mean there's no bathroom for you here? There is no bathroom. There are no colored bathrooms in this building, or any building outside the West Campus, which is half a mile away. Did you know that? I have to walk to Timbuktu just to relieve myself. And I can't use one of the handy bikes. Get your back, Mr. Harrison. My uniform, skirt below my knees, my heels, and a simple string of pearls. Well, I don't own pearls. Lord knows you don't pay colors enough to afford pearls. And I work like a dog, day and night, living off of coffee from a pot none of you want to touch. They always win, but I know I lose, and I sing a song that it be just stars, but I settle on to another heart. Excuse me. I have to go to the restroom. But all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on my tears. Ya, jadi cuplikan tadi mengisahkan tentang seorang pekerja kulit hitam yang harus setiap harinya berjalan kaki jauh untuk hanya ke sebuah toilet. Pada akhirnya, manajernya berbaik hati dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, membuatkan toilet dan tidak mengkotak-kotakkan suku maupun warna kulit. Baik, bagi kawan-kawan semua, selanjutnya adalah sesi tanya, jawab, siapkan pertanyaan terbaik kalian yang akan dijawab oleh pemateri kita yaitu Kak Ilma. Boleh juga melalui langsung on mic ataupun apabila ada kendala bisa dari kolom chat. Halo, Kak, boleh bertanya nggak? Oh iya, silakan Novel Hidayat mengajukan pertanyaan. Oh ya, sebelumnya minta maaf kalau misalnya nggak on cam ya, soalnya ada kendala. Oh ya, tidak masalah. Kalau pertanyaan saya sih terkait ini ya, tadi kan lebih membahasnya rasismenya lebih ke arah ke media sosial. Terus ada juga beberapa poin yang membahas ketersinggungan ketika kita menggunakan media sosialnya juga kan. Terus pertanyaan saya cukup simpel kayak gini. Lalu bagaimana cara umum agar kita dapat lebih mudah mengendalikan ketersinggungan diri sendiri? Baik. Cukup pertanyaan. Sudah. Baik, Novel. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Kak Ilma. Dipersilakan. Oke, bisa langsung jawab aja. Terima kasih pertanyaannya untuk Naufal. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi ketersinggungan di sosial media kepada diri sendiri, gitu ya? Kurang lebih. Ya, betul, mengendalikannya. Oh, cara mengendalikannya. Oke. Yang pertama, kita paham akan pengertian dari sosial media itu terlebih dahulu. Sosial media itu bukan kita aja yang pakai, tapi semua orang pun memakainya. Bukan hanya di Indonesia aja, bukan hanya di satu daerah aja, tapi di mana-mana tuh sosial media udah digunakan oleh banyak orang. Tentu ketika ada satu postingan, ada satu konten yang di-upload atau diposting di sosial media, akan banyak orang yang melihat juga.
Jadi kita nggak tahu nih ini tertuju untuk siapa. Gitu. Ketika kita ketika kita sudah melihat postingan itu dan mengkonsumsi postingan itu atau sudah mengupload konten itu di sosial media, maka konten itu bisa dikonsumsi oleh siapapun, bukan hanya kita. Jadi hal pertama untuk mengendalikan diri adalah yang pertama sadar akan pengertian dari sosial media itu sendiri, bahwa pengguna sosial media bukan hanya kita, tapi banyak. Yang kedua, bagaimana cara kita mengontrol diri, yaitu kontrol di sosial medianya. Ketika kita mudah ke-trigger sama hal-hal, sama konten-konten yang ada di sosial media, maka kita ngedetox atau mengurangi penggunaan sosial media. Itu menjadi salah satu cara juga untuk kita bisa mengontrol diri. Ketiga, mungkin ada 3 poin, dan sekarang poin terakhir yang ketiga, ketika kita sudah menghargai diri kita, menghargai orang lain, maka kita bisa mengambil sesuatu hal itu dengan baik dan bijak. Jadi kita nggak akan mudah tersinggung, karena kita sadar bahwa ketika seseorang mengunggah suatu konten, itu akan dikonsumsi oleh banyak orang, bukan hanya untuk kita. Mungkin itu aja sih, ada 3 poin. Yang pertama sadar akan pengertian dari sosial media itu sendiri. Yang kedua, itu kita bisa ngedetox sosial media atau ngekontrol sosial medianya. Yang ketiga adalah kita bisa sadar akan kebutuhan dan kapasitas kita akan suatu konten. Itu aja sih. Bisa dimengerti nggak, Noval? Apa ada yang kurang? Udah cukup mengerti. Mungkin yang saya tangkap kayak konsekuensi sosial medianya kali ya. Betul. Iya, kita Harus terima gitu. Iya, karena kan sosial media itu sekarang, dulu dan sekarang tuh beda ya. Kalau sekarang udah benar-benar bisa dikatakan bebas, bisa ngapain aja, bisa mengungkapkan apapun itu gitu. Jadi kita harus, ketika kita sudah terjun ke sosial media, berarti kita harus terima konsekuensinya. Dan ketika kita nggak bisa terima itu, ya udah di detox, dikontrol gitu, kurangi penggunaan sosial media. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Nova atas pertanyaannya. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Farah Aulia, Kak. Saya ingin bertanya, apa yang membuat seseorang terpapar rasisme dan bagaimana menghindarinya? Terima kasih. Mohon maaf Kak, bisa diulang untuk pertanyaannya? Iya Kak. Dari Farah Aulia, saya ingin bertanya, apa yang membuat seseorang terpapar rasisme dan bagaimana menghindarinya? Oke. Kenapa seseorang bisa terpapar atau ikut-ikutan rasis terhadap